Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saya ada di perjalanan naik kapal laut menuju ke Maluku Utara. Ini mantan sang kapten yang sudah purna tugas di Surabaya menuju ke Makassar, baru kemudian ke Bau-Bau, Ambon, Ternate, terakhir di Bitung. Kalau melihat seperti ini, teringat kisah Nabi Yunus ketika diperintahkan Allah untuk berdakwah di kota Ninawa. Kemudian masyarakat menolak untuk beriman kepada Allah dan Nabi Yunus kecewa. Kemudian Nabi Yunus meninggalkan kota itu, lalu berangkatlah menuju ke kota asal dengan menumpang atau naik kapal. Di tengah perjalanan di laut ternyata terjadi badai dan kapal itu akan tenggelam jika tidak ada yang dibuang atau penumpang yang dibuang, sehingga sepakat diadakan lotre atau undian. Setelah diundi, jatuhlah kepada Nabi Yunus alaihissalam yang harus keluar dari kapal. Maka entah itu dilempar atau melompat atau dibuang ke laut Nabi Yunus alaihissalam. Lalu Allah perintahkan ikan paus untuk menelannya. Nah, ketika Nabi Yunus ada di dalam perut ikan paus, menyadari bahwa langkah Nabi Yunus alaihissalam yang meninggalkan kaumnya atau umat yang semestinya mereka beriman kepada Allah, lalu karena tidak beriman putus asa, Nabi Yunus meninggalkannya, sadar bahwa itu langkah yang keliru. Maka Nabi Yunus dalam perut ikan paus bertaubat dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itulah zikir dan atau istighfar yang dilantunkan oleh Nabi Yunus, dan Nabi Yunus akhirnya selamat karena ikan paus mendarat atau ke pantai dan memuntahkan Nabi Yunus. Nah, tentu saja karena selama berjam atau bahkan mungkin berhari ada di perut ikan paus, maka ketika dimuntahkan lalu di pantai lemas lunglai. Tapi lambat laun Nabi Yunus sehat kembali dan pulang kembali ke kota Ninawa. Ternyata sampai di kota Ninawa masyarakat sudah kembali, justru mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itulah kisah singkat Nabi Yunus. Dan apa learning point yang bisa kita petik? Yang pertama, kita siapapun kita, apalagi yang sudah menyandang gelar mubaligh atau dai atau pendakwah, maka kuncinya yang pertama kita harus sabar. Karena tidak mungkin orang itu berubah seperti layaknya kita masak tempe atau tahu di dalam penggorengan, gampang berbalik. Tapi manusia hatinya itu bolak-balik ya, sehingga sulit kadang menerima kecuali Allah memberikan hidayah. Karena hidayah itu mutlak milik Allah dan atas izin Allah. Itu yang pertama ya. Yang pertama itu, jadi harus sabar.
Yang kedua, hikmah atau learning point dari kisah Nabi Yunus ini, bahwa apapun kita kalau menghadapi sesuatu cobaan itu jangan lupakan Allah. Ketika kita mau bertobat, sadar kita kembali bahwa kita langkahnya telah keliru, maka bertaubatlah dan Allah akan mengampuninya dan Allah akan menyelamatkannya, sebagaimana kisah Nabi Yunus alaihi salam. Ya, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, subhanaka, maha suci Engkau, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang sesat. Itulah kesadaran sebagai manusia biasa. Nabi Yunus sadar akan kekeliruan yang dia tempuh, sehingga Allah memaafkannya, mengampuninya, dan kembalilah selamat dan bisa berdakwah untuk selanjutnya. Nah, bagi kita manusia biasa, contoh Nabi Yunus, menteladani Nabi Yunus adalah sebuah keniscayaan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.